Saudara-saudara mahasiswa yang sangat saya hormati, hari ini berbahagia kita bertemu dalam mata kuliah tentang keselamatan kerja, kaitannya dengan kesehatan kerja tentunya, K3. Hari ini adalah hari yang pertama kita awali setelah kita melihat beberapa kontrak perkuliahan. Dan ini saudara-saudara sekalian yang budiman akan saya bentangkan tentang terminologi dan beberapa anggapan dasar dari apa yang dilaksanakan ketika kita memahami tentang K3 itu sendiri. Baiklah, kita awali sekarang. Saudara-saudara yang budiman, jadi kalau kita berbicara K3, keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu sendiri, sebenarnya lingkupnya akan bisa kita lihat demikian. Nah, kita melihat yang pertama kali adalah ada suatu anggapan bahwa kalau kita mengadakan kegiatan, saudara-saudara sekalian, setiap pekerjaan, aktivitas, selalu ada resiko kegagalan. Selalu ada resiko kegagalan. Dan tentunya ini tidak boleh dibiarkan. Tapi bagaimana kita mengatasi kegagalan tersebut? Salah satu risiko pekerjaan adalah kecelakaan kerja. Jadi accident yang semacam ini yang harus kita antisipasi atau kita sebut dengan work accidents. Dan itu akan berakibat sebuah kerugian ya, losing ya, atau lose. Kita akan rugi yang sangat luar biasa ketika kita menghadapi suatu kecelakaan kerja. Kemudian yang perlu diketahui, hadirnya kecelakaan kerja itu kalau kita melihat di tanah air, ada degradasi keselamatan kerja terjadi akibat transisi dari masyarakat agraris. Jadi kalau kita berbicara masalah agraris itu sangat rendah risikonya ya, atau disebut dengan low risk society. Jadi sangat rendah sekali kecelakaan di masyarakat agraris. Tapi ketika menuju atau melangkah menuju masyarakat industri, itu akan terjadi yang disebut dengan high risk society. Inilah yang akan mengakibatkan ketika masuk di masyarakat industri, akhirnya orang sering menimbulkan suatu kecelakaan-kecelakaan. Karena apa? Ya, transisinya yang terjadi itu seperti ada daya kejut. Tapi ketika di masa industri yang semuanya sudah memahami dan kompatibel di bidang pekerjaannya, saya kira risiko itu akan tereduksi. Saudara-saudara, bahwa mengapa kita mempelajari K3 ini? Karena kita itu hidup di dalam suatu situasi global. Ketika kita terjadi kecelakaan kerja atau work accident tadi, maka ini berdampak pada daya saing yang tingkatnya global. Jadi ketika kita kecelakaan tentunya kita akan menghentikan ya, suatu pekerjaan, industri kita diam, stuck begitu, tidak bekerja. Nah, ini akibat kecelakaan yang besar ini akhirnya apa? Mengakibatkan juga persaingan itu kita kalah. Karena persaingan itu berbicara masalah speech, kecepatan juga. Saudara, kita akan pahami tentang filosofi K3. Jadi secara filosofi bagaimana K3 itu sendiri. K3 itu sendiri adalah mengatakan bahwa semua potensi bahaya yang telah dikendalikan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi. Jadi kalau kita kendalikan secara aman, akan memberikan kontribusi. Kondisi lingkungan kerjanya akan sehat, kemudian safety, aman, dan proses produksinya menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Jadi artinya bahwa produktivitas itu bisa dinaikkan ketika kita mampu mereduksi sebuah kecelakaan. Itu prinsip-prinsip filosofis yang harus dikedepankan. Kemudian ada yang mengatakan we can only work if we are safe. Jadi saya akan bisa bekerja dengan bagus jika saya itu aman. Nah, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja K3 tadi adalah melindungi keselamatan, kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Melalui apa? Ya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya
yang ada di lingkungan tempat kerja atau yang berada di sekitar tempat kerja kita. Itu sebuah filosofi yang tentunya akan kita jadikan pegangan sebagai dasar untuk melangkah dalam. Sekarang kita akan melihat bagaimana secara global itu ada International Association of Safety Professional. Dia katanya safety is an ethical responsibility. Jadi kalau kita itu melakukan suatu penyelamatan, keamanan, menjaga keselamatan, itu adalah sebuah responsibility, tanggung jawab yang sangat etis sekali. Kemudian adalah shift is culture and not a program. Jadi safety itu adalah suatu budaya, bukan hanya sebuah rencana atau ancangan-ancangan belaka. Itu adalah suatu kultur. Jadi kalau kita mampu bagaimana menciptakan sebuah budaya tentang selamat itu bukan hanya sekedar program, tapi suatu ancangan yang sangat luar biasa. Itu harapan dari International Association of Safety Professional. Kemudian menurut asosiasi ini bahwa sebuah pengelolaan atau tata kelola manajemen itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, kemudian yang penting adalah employee atau pekerja, employee must be trying to work safety. Jadi bagaimana mereka, employee, pekerja itu harus dilatih untuk penyelamatan kerja atau keselamatan kerja. Dan safety is a condition of employment. Artinya bahwa keselamatan kerja itu ada suatu kondisi yang diharapkan oleh employment atau pekerja itu. Jadi all injuries are preventable. Kemudian safety program must be set specific. Jadi kecuali spesifik, mohon maaf kami menuliskannya salah. Jadi safety program itu dibangun di tempat yang sangat khusus ya. Jadi dia ditempatkan ke suatu wilayah atau zona yang khusus yang intinya bahwa penyelamatan atau keselamatan kerja itu menjadi suatu bagian dari sebuah industri. Dan dikatakan bahwa safety is good business. Jadi suatu urusan-urusan di dalam dunia kelola, dunia yang mengharapkan sebuah produk yang luar biasa. Jadi bahwa safety itu adalah titik awal dan memenuhi atau menggenapi sebuah produk menjadi luar biasa. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian kita akan melihat bagaimana sejarah K3 itu sendiri. Jadi ada 4 tahap yang akan kita bahas, antara lain adalah 1 pada era industri pada abad ke-18 ya. Itu era yang menunjukkan bahwa perkembangan K3 itu ada penggantian dari tenaga hewan ke mesin seperti mesin uap yang diketemukan sebagai sumber energi. Ini ada pergantian. Ketika itulah maka safety harus ditingkatkan. Kalau dulu hanya pada melihatannya bagaimana hewan menggerakkan sesuatu, tapi sekarang mesin. Dan mesin uap itu sendiri ada risk yang harus disiasati, ada risiko-risiko yang harus disiasati. Ini era yang pertama kali. Nah, industri harus menekankan bagaimana menjaga keselamatan itu sendiri. Kemudian di era industrialisasi, sejak revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, itu penggunaan teknologi semakin berkembang. Sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini, artinya adalah merespon atau mengantisipasi perkembangan ini. Perkembangan ini diikuti dengan sesuatu yang sangat etik sekali, kaitannya dengan teknologi dan penyelamatan seperti APD, safety device, interlocks, dan alat-alat pengaman lainnya. Ini mulai bahwa APD menjadi suatu titik tolak mereka untuk melihat bahwa bagaimana mengantisipasi perkembangan-perkembangan itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian pada era manajemen itu ada istilah sebuah occupation health
safety assessment series, jadi seperti ISO 18001, bagaimana kesehatan dan keselamatan itu harus dimanage. Era manajemen ini keterpaduan semua unit kerja itu adalah bagian bagaimana kita mewujudkan keselamatan, kesehatan, kaitannya dengan masalah lingkungan. Itu menurut adanya kualitas dari aspek proses, dari input dan outputnya. Hal ini ditujukan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, ISO 9000 tentang mutu, kemudian ISO 14000 itu tentang yang kita sebut dengan lingkungan, dan ISO 18000 sudah mengarah kepada healthy, kesehatan. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, bagaimana era yang mendatang ya? Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada dan terbatas pada lingkungan yang terbatas. Tapi perkembangan K3 mulai menyentuh aspek yang sifatnya publik dan masyarakat luas. Jadi, tidak boleh hanya menyelamatkan perusahaannya, tetapi lingkungannya juga. Jadi perusahaan dituntut semacam itu, sehingga munculnya nanti adalah adanya corporate social responsibility, bahwa industri selalu menghadirkan sesuatu yang berdampak kepada yang lain. Inilah yang dijadikan di era yang akan datang. Jadi kita tidak boleh hanya melihat inward looking aja, melihat dirinya sendiri, tapi inward, tapi outward looking. Jadi melihat dunia luar juga. Kemudian bagaimana kita meneropong sebuah paradigma lama dan paradigma baru ya. Jadi kita harus memandang kecelakaan bukan nasib. Kalau dulu dikatakan wah itu nasib tuh kecelakaan. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Itu adalah bagian cara mengantisipasi sebuah kecelakaan kerja. Sebab kita tahu bahwa personal factor, jadi manusianya sendiri, human factornya sendiri itu bisa 80-85%. Sehingga perlu employee atau pekerja itu dididik supaya dia mengantisipasi, karena penyebabnya itu 80 sampai 85% itu adalah human factors atau personal factors. Kemudian yang 15% atau sisanya sampai 20% yang disebut dengan environmental factors, yaitu faktor lingkungan. Nah, kemudian kita ketahui bahwa cara paradigma yang akan datang, kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Dan kerugian menurunkan produktivitas. Produktivitas yang turun akan kekalahan di dunia global. Kemudian bagaimana untuk ini? Maka leader, manager itu adalah seorang pemimpin yang sangat penting untuk menentukan ini semua. Saudara-saudara yang berbahagia, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan oleh saudara-saudara untuk memperdalam dengan mengupayakan searching di Google tentang hal-hal yang berkaitan dengan K3. Saudara-saudara yang berbahagia, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Tentunya saya ingin masukkan kepada saudara-saudara sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.